Pemirsa, kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, dokter residen PPDS Anestesiologi di RSHS Bandung telah mencoreng nama baik institusi kesehatan. RSHS sebagai lokasi aksi bejat Priguna tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab atas kasus ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami kuasa hukum korban Debbie Agus Friansyah dan Ketua Umum IDI Selamat Budiarto. Kami juga sudah mengundang pihak RSHS namun tidak berkenan untuk hadir dalam diskusi ini. Selamat malam Dokter Selamat, selamat malam Mas Debbie. Selamat malam Mas. Baik, saya langsung ke Mas Debbie. Mas Debbie, selama ini kita mendengar kronologi kasus ini dari pihak kepolisian. Seperti apa sebenarnya kronologi kejadian dari keterangan korban, Mas Debbie? Ya baik, sebelumnya perlu kami jelaskan bahwasannya ayahanda dari korban ini awal mulanya sakit ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, sakitnya ini ya cukup parah sehingga pada saat itu ditemani korban dan adiknya ya. Lalu dokter menyarankan bahwasannya harus ada transfusi darah sehingga dokter menganjurkan agar transfusi darah itu cepat, maka menganjurkan untuk segera dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, itu kejadiannya itu kan di IGD ya, di lantai 1. Dan dari lantai 1 ini tersangka ini membawa ke lantai 7 ya. Membawa ke lantai 7 itu melakukan suntikan biusan itu sebanyak 15 kali ya pada saat itu pukul 00.30. Lalu pada pukul 4 ya, 4 pagi dini hari korban mulai sadar dari biusnya lalu turun ke menemui keluarganya. Lalu keluarganya mulai curiga pada saat itu. Ini kok anaknya kok seloyongan gitu kan jalannya. Nah, sehingga kakak dari korban ini menyarankan untuk ke buang air kecil, ke toilet. Nah, dari buang air kecil ke toilet ini justru ternyata si korban merasakan kesakitan ya di alat vitalnya. Setelah itu makin curiga lagi, akhirnya diperiksa ke dokter dan di swab ditemukan bercak dari sperma pada saat itu, cairan. Nah, setelah itu pihak korban melapor ke direktur RSHS. Setelah melapor ke direktur RSHS direspon dengan baik. Pada saat itu langsung korban melapor ke Polrestabes Bandung, tanggapannya kurang maksimal. Lalu balik lagi ke RSHS untuk dibukakan CCTV dan didampingi RSHS melapor ke Polda Jabar. Setelah melapor ke Polda Jabar, alhamdulillah langsung tim Polda Jabar turun ke lapangan untuk meninjau dan mengecek ya, dan langsung melaksanakan polis lain pada saat itu. Baik, tapi ketika saat itu tersangka membawa korban ke lantai 7, apakah itu sudah ada persetujuan dari pihak rumah sakit maupun dokter yang terkait? Nah ini sangat disayangkan oleh kami, bahwasannya kami rasa setiap rumah sakit itu ada yang namanya SOP ya. SOP bagaimana kita menangani pasien itu wajib dokter didampingi oleh perawat. Nah, lalu keluar masuk IGD dokter itu harus ada persetujuan dari dokter yang menjaga. Kebayang misalnya kalau misalnya di IGD itu yang menjaga dokter itu ternyata ada 4 orang. Seharusnya kan ini dokter yang 4 orang ini misalnya 1 orang pergi mencari ini kemana kok dokter satu lagi nggak ada. Nah ini saya rasa kurang tegas ya dari pihak RSHS terkait masalah tersebut. Lalu dari segi pengamanan ya, segi pengamanan CCTV yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS, kita ketahui bersama bahwa di rumah sakit tersebut ada pasti yang namanya monitor CCTV. Nah, di monitor CCTV seharusnya kan dipantau 24 jam, apalagi ini kan pelayanan publik. Bagaimana pihak pengamanan tidak memantau dan gerak-gerik dari CCTV? Ini dari lantai 1 ke lantai 7. Kan pasti ada yang namanya jam operasional itu di lantai 7. Apakah Ya. sepantasnya atau seyogyanya si dokter dari lantai 1 ke lantai 7 mempergunakan ruang tersebut? Itu perlu ditanyakan juga mengenai jam operasional RSHS di lantai atau di ruangan gitu. Baik,
Tadi Anda menyampaikan ketika memberikan laporan kepada pihak Polrestabes itu tidak ditanggapi secara maksimal. Ini maksudnya seperti apa, Mas Debi? Ya, dari pengakuan pihak keluarga bahwasannya sebelum melapor ke Polda Jabar sempat melapor juga ke Polrestabes, cuman karena kurang ada tanggapan karena buktinya belum ada ya pada saat itu, sehingga balik lagi ke RSHS untuk dibukakan CCTV. Dari situ mungkin karena sudah eh, tidak mau balik lagi ke Polrestabes sehingga langsung saja alurnya ke Polda Jabar. Baik. Saat ini seperti apa kondisi psikologis dan juga fisik dari korban, Mas Debi? Baik, kemarin kebetulan saya sudah berkunjung ke kediaman korban ya. Korban masih merasakan trauma yang sangat mendalam. Trauma ini diperberat ya dari keterangan PH pelaku, yang dimana PH pelaku ini pada saat konferensi saya lihat memperlihatkan akta perdamaian tanpa adanya sensor ya yang dilakukan, sehingga identitas korban ini menjadi tersebar luas. Jadi yang asalnya keluarganya, mungkin tetangganya atau teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu karena sekilas itu saya lihat identitasnya itu menjadi tersebar. Baik. Lalu apa saja dukungan yang telah diberikan untuk membantu pemulihan korban, khususnya dari segi mental? Baik, saya rasa ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab kolaborasi pentahelik itu harus kita kedepankan, bahwasannya psikologi ini merupakan tanggung jawab saat ini, tanggung jawab UPTD Kota Bandung. Kemarin saya tahu bahwasannya korban sudah dilakukan konseling psikologinya, lalu nanti akan dilakukan psikologi forensik ya di UPTD Jawa Barat. Nah, sehingga korban dapat melakukan treatment-treatment ya sesuai eh, semestinya gitu. Apakah ada tuntutan dari pihak korban terhadap pihak rumah sakit, Mas Debi? Untuk saat ini belum ada. Cuman kami ingin membahas mengenai SOP-nya. Ya, SOP-nya apakah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh RSHS atau tidak. Nah, kami kan masih menduga-duga ya, sehingga saya perlu tahu juga apakah mungkin SOP dari RSHS bahwasanya dokter cukup didampingi oleh satu, dan penggunaan alat bius itu pun menjadi konsen kami, apakah penggunaan alat bius bisa dipergunakan bebas gitu, ataukah penggunaan ruangan bisa digunakan bebas, tidak ada jam operasional. Mungkin itu menjadi konsen kami untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran SOP atau bagaimana. Baik, saya langsung ke Dokter Selamat. Kalau dari Dokter Selamat sendiri melihat apakah ada pelanggaran SOP dari kasus ini, Dok? Ya, saya tadi mendengar secara seksama kronologisnya. Menurut saya jelas ada pelanggaran SOP. Bagaimana bisa ada seorang pasien dibawa oleh dokter sendirian naik lantai ke-7, di mana saat itu perawat, di mana dokter lain, di mana petugas lain. Menurut saya itu sangat prihatin ya, rumah sakit sebesar Rumah Sakit Hasan Sadikin tipe A ya kalau nggak salah, akreditasinya juga paripurna, barangkali akreditasinya juga internasional. Tapi kalau hal seperti itu kok bisa teledor ya. Dan saya kira ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Pasien akan was-was dengan seperti itu. Nah, sepengetahuan saya selama pernah jadi direktur, CCTV itu juga 24 jam dipantau terus. Yang kemudian belum pernah di rumah sakit itu seorang dokter membawa pasien sendirian. Gitu. Residen ini kan dokter, biasanya pasti ada perawat, bahkan biasanya perawatnya yang membawa itu. Nah, saya kira jelas dokter tersebut melakukan kriminal, itu kita semua setuju.
Tapi ada SOP yang dibiarkan dilanggar. Dan orang di sekitar segitu apakah membiarkan ataukah cuek ataukah bagaimana saya tidak tahu gitu. Jadi Rumah Sakit Hasan Sadikin harus terbuka kenapa bisa hal seperti itu terjadi gitu. Mungkin seperti itu. Oke, artinya kalau kita lihat di sini memang adanya sebuah kelemahan begitu ya dalam sistem pengawasan terhadap dokter residen, Dokter Selamat. Ya, residen itu dokter juga, punya surat izin praktek juga. Tapi rumah sakit itu kan punya SOP gitu loh. SOP begitu pasien masuk ke admin sampai ke dokter, sampai ke perawat, sampai ke dokter, sampai ke perawat ya. Itu ada SOP-nya. Sampai mengambil obat pun itu juga ada SOP-nya. Makanya saya kira SOP-nya harus dikaji ulang. Harus dikaji ulang begitu ya. Dan Menteri Kesehatan Ya Budi Gunadi pengawasannya ya. Sadikin ya menyesalkan lolosnya pengawasan dalam lingkup rumah sakit vertikal ini. Jadi langkah seperti apa yang harus segera diperbaiki dalam kurun waktu sebulan ke depan, Dokter Selamat? Manajemen, saya punya pengalaman sebagai pimpinan rumah sakit, kami strict sekali terhadap hal tersebut. Mulai dari menerima pasien, ngambil obat, siapa yang melakukan itu ada semua SOP itu karena itu sebagai syarat akreditasi rumah sakit. Kok sampai itu dilanggar, kemudian dan ini bisa terjadi, pengawasannya berarti kan tidak ada. Yang kedua CCTV, harusnya tadi yang disampaikan oleh pengacara, memang harusnya 24 jam kalau CCTV rumah sakit sebesar itu. Gitu. Jadi ke depan saya kira pengawasannya harus lebih ketat lagi, terus harus dilakukan audit terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin oleh Kementerian Kesehatan tentunya, ataupun oleh lembaga akreditasinya. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ID sudah berkomunikasi langsung dengan pihak RSHS, Dok? Melalui di wilayah Jawa Barat saya kira sudah. Baik. Saat itu apa saja yang menjadi pembahasan, Dok? Saya kira saya belum mengetahui secara detail, tapi intinya baru pada tahap perbuatan kriminal, belum sampai pada SOP karena ID kan hanya terbatas pada dokternya. Mengenai manajemen rumah sakit itu ya tergantung pada direkturnya dan pemiliknya yaitu Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bisa melakukan audit itu. Baik, saya ke Mas Debi. Mas Debi, apa langkah hukum yang saat ini sedang ditempuh untuk memastikan Priguna mendapatkan hukuman maksimal sesuai pasal 6C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Ya, baik. Kami mendorong juga ya di pasal 15 huruf B di Undang-Undang TPKS bahwasannya kalau misalnya pelakunya adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan itu dapat ditambah 1/3. Lalu tadi saya mendengar juga bahwasannya pihak Polda akan menerapkan pasal tambahan ya pasal 64 ya KUHP di mana masa hukumannya menjadi 17 tahun. Jadi 17 tahun ditambah 1/3 saya rasa hukuman terberat bagi pelaku ya tindak pidana kekerasan seksual itu harus diterapkan karena ini perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Ya, extraordinary crime. Baik, Mas Debi, Betul. adakah indikasi bahwa korban lain belum melapor? Untuk informasi sementara, kami melihat dari berbagai media bahwasannya korban lain pun sudah melapor, tapi sedang dijadwalkan mengenai jadwal pemeriksaan. Baik, saya kembali ke Dokter Selamat. Dokter Selamat, bagaimana ID ke depan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter pasca kasus ini, terutama di lingkungan rumah sakit pendidikan seperti RSHS? Ya, saya kira ini selalu berulang kali bahwa kita melakukan
pembinaan terhadap dokter untuk tetap taat pada sumpah dokter. Juga untuk menerapkan kode etik kedokteran. Sehingga dengan berdasarkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran akan tercapai kualitas pelayanan yang optimal, yang terbaik untuk pasien. Dari hasil survei-survei itu kan profesi kedokteran sangat tinggi ya kepercayaan masyarakat. Tapi dengan kejadian seperti ini kan menampar profesi kedokteran bagi kami. Tetapi kriminal itu pasti terjadi di setiap profesi lah, tidak hanya dokter. Semua pasti ada. Tapi itu bisa diminimalkan. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pendidikan dokter spesialis harus ada hal-hal yang diterapkan, misalnya untuk menghindari perbuatan kriminal, bullying, dan lain-lain itu batas waktu kerja maksimal seminggu 40 sampai 50 jam. Sehingga itu akan mengurangi tingkat kriminalitas ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh residen atau oleh kejadian bullying dari senior ke junior. Nah itu harus segera mungkin dilakukan oleh rumah sakit, ada batasan-batasan seperti itu. Kemudian Baik. semua ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh direktur utama rumah sakit. Karena direktur utama rumah sakit adalah penanggung jawab tertinggi dari rumah sakit tersebut. Baik, kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Dokter Selamat dan juga Mas Debi sudah bergabung bersama kami dalam diskusi di Prime Time News pada malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.